Straight home now. Ketika kejahatan merajalela, aksi perampokan dan kekerasan terjadi di mana-mana, banyak warga justru sudah kehilangan kepercayaan terhadap pihak polisi. Disitulah seorang pria memutuskan untuk bertindak. Dia membentuk kelompok bersama warga untuk memberantas kejahatan dengan cara main hakim sendiri. Namun ternyata perjuangan itu tidak mudah, karena mereka harus berhadapan dengan para pelaku kriminal yang tidak segan mengancam nyawa siapapun. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berfokus pada seorang pria bernama John D'Angelo. Dia tinggal bersama kedua orang tua, istrinya dan juga seorang anak laki-laki. Selama ini keluarganya mengelola sebuah apotik di tengah lingkungan tempat mereka tinggal. Sementara John memiliki sebuah warung makanan yang menjadi sumber penghasilan utama keluarganya. Meskipun tidak terlalu besar, warung ini sangat cukup untuk menopang kehidupan mereka. John sendiri sangat mencintai lingkungan tempat dia tinggal. Dia mengenal banyak warga dan merasa kehidupan mereka berjalan harmonis. Di suatu hari saat dia sedang dalam perjalanan bersama istri dan anaknya, mereka memergoki seorang pria melakukan kekerasan terhadap perempuan. Disitulah Lisa langsung menegurnya dan berupaya menolong korban yang memang terlihat tak berdaya. Namun bukannya merasa terbantu, korban justru menganggap Lisa terlalu ikut campur dalam urusannya. Sedangkan pelaku merasa tak terima hingga mereka terlibat adu mulut sebelum akhirnya mobil pelaku mengejarnya. Dalam keadaan yang terdesak, John akhirnya berusaha membawa keluarganya untuk pulang. Namun saat tiba di parkiran, pelaku sengaja menghantam mobil John hingga terjadi benturan yang keras. Hal tersebut membuat John sampai menodongkan pistol sebagai peringatan bahwa dia akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Sayangnya setelah John berhasil mengusir orang itu, Lisa yang memang sedang hamil mulai mengalami pendarahan. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit, tapi John dan keluarganya harus menghadapi kenyataan bahwa kandungan istrinya gagal untuk diselamatkan. Akibat kejadian itu, Lisa berusaha bangkit dari rasa trauma kehilangan bayinya. Namun ternyata teror itu berlanjut semakin parah. Pada suatu malam ketika ayahnya berjaga di apotik, dua pria bertopeng datang dengan mobil merah yang mirip dengan kendaraan pelaku sebelumnya. Mereka melakukan perampokan disertai ancaman kekerasan. Bahkan ibunya ikut mengalami perlakuan yang kejam ketika mereka mengambil cincinnya dengan paksa menggunakan sebuah tang. Akibatnya sang ibu terbaring tak sadarkan dirinya, sementara salah satu jarinya telah terputus. Sejak saat itu, John menyadari bahwa ancaman kriminalitas pada keluarganya sudah semakin serius. Dia pun melaporkan kejadian itu pada polisi dan berharap kasusnya segera diusut, termasuk untuk mengetahui apakah pelaku perampokan merupakan orang yang sama dengan pelaku yang telah menabrak mobilnya. Namun John merasa kecewa dengan lambannya penanganan polisi. Dia bahkan mengeluhkan keterlambatan ambulan ketika keluarganya membutuhkan pertolongan. John kemudian menceritakan keresahannya kepada Vince, sahabatnya yang bekerja sebagai polisi. Sayangnya Vince mengatakan bahwa penanganan kasus itu berada di bawah kewenangan departemen dan dia tidak bisa banyak membantunya. Keadaan tersebut membuat Lisa mulai berpikir bahwa mereka harus segera pindah rumah karena mereka tidak bisa terus tinggal di lingkungan yang semakin berbahaya. Lisa pun menegaskan bahwa dia akan membawa anak mereka pergi dari sini jika John belum juga mengambil tindakan ke depannya. Namun John meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Dia berjanji akan mencari cara untuk melindungi keluarganya dan memastikan kejadian serupa tidak akan kembali menimpa mereka. Seiring waktu berjalan, John mulai mencari informasi untuk menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas penyerangan keluarganya. Berbekal petunjuk yang dia dapat, John bersama Vince mendatangi sebuah bar yang diduga menjadi tempat salah satu pelaku berada.
Di sanalah dia melihat sebuah mobil yang masih dia ingat terlibat dalam penabrakan. Tanpa banyak berbicara, John langsung masuk untuk mencari pemilik mobil itu. Dia pun akhirnya menemukan pelaku yang ternyata bernama Eldorado, seorang germo yang dikenal memiliki hubungan dengan sejumlah perempuan di kawasan tersebut. John yang masih dipenuhi amarah telah menyiapkan sebuah pistol untuk menghabisi Eldorado saat itu juga. Namun Vin segera membawa John keluar dari bar dan mengingatkan bahwa John tidak bisa seenaknya menggunakan senjata api di tempat umum karena itu hanya akan membuatnya berurusan dengan hukum. Dalam upaya mengembalikan rasa aman dan tentram di lingkungan rumahnya, John membentuk sebuah organisasi bersama sejumlah warga yang memiliki keresahan serupa. Kelompok ini bernama PNP atau Patroli Lingkungan Warga. Tujuannya untuk memberantas kejahatan serta menjaga lingkungan dari ancaman para pelaku kriminal. Organisasi ini tidak dijalankan secara sembarangan. John dan Vin sebagai pemimpinnya, mereka membentuk markas sendiri, menyediakan kendaraan untuk berpatroli, dan melatih anggota agar mampu menghadapi berbagai situasi di lapangan. Lalu setelah merasa cukup siap, mereka mulai turun untuk mendatangi sebuah bar yang diduga terlibat dalam tindakan kejahatan. It's funny, but I don't think I've heard a word you said. Di sana, John mencoba mencari informasi lewat bartender mengenai perampokan yang telah menimpa ibunya. Namun bartender itu justru mengejeknya hingga John terpancing dan langsung memulai aksi keributan. Pertarungan pun dimenangkan oleh kelompok John dan menjadi awal mula yang membuat keberadaan mereka dikenal oleh masyarakat. Semenjak saat itu, seluruh anggota terus melakukan patroli demi menjaga keamanan lingkungannya. Mereka bahkan bekerja sama dengan polisi dan juga pemadam kebakaran untuk mempermudah jika ada insiden yang tidak mampu diatasi. Berkat keterlibatan mereka, sejumlah pelaku kejahatan berhasil diamankan. Namun ternyata tidak semua polisi menyambut keberadaan organisasi ini dengan baik. Sebagian menganggap tindakan mereka sudah mulai berlebihan dan khawatir kelompok warga bertindak di luar kewenangan. Sementara saat John masih di kantor polisi, Lisa baru tiba di rumah hanya berdua bersama anaknya. Disitulah dia langsung dikejutkan oleh kondisi rumah yang telah porak-poranda. Barang-barang hancur berserakan, menandakan seseorang telah masuk dan mengobrak-abrik isi rumah mereka. Namun yang paling membuatnya sangat terpukul saat dia menemukan anjing peliharaan mereka mati dengan kondisi mengenaskan. Kejadian ini semakin membulatkan tekad John bahwa dia tidak ingin sekedar menjaga lingkungannya, tapi dia bertekad memastikan pelaku benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Seiring waktu berjalan, organisasi semakin aktif menjalankan tugasnya. Mereka rutin berpatroli dan memastikan berbagai tindak kejahatan di lingkungan tersebut segera ditangani. Perlahan kerja keras mereka mulai terlihat hasilnya. John mendapat apresiasi dari banyak masyarakat dan semakin dikenal sebagai sosok pemberani. Penghargaan ini membuat John yakin bahwa apa yang dia lakukan benar-benar memberikan perubahan. What's in your Cracker Jack? I'd like you to join me for an interview on the Michael Taylor Show. Tak lama kemudian, kiprahnya mulai menarik perhatian media. John diwawancarai mengenai tujuan dan alasan awal dia membentuk kelompok tersebut. Namun sayangnya popularitas ini malah menimbulkan masalah baru. Sejumlah petinggi kepolisian dan pihak tertentu terang-terangan menentang keberadaan kelompoknya. Mereka meminta John membubarkan organisasi karena takut masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian. Tidak hanya sampai situ, John bahkan mendapatkan tekanan dan ancaman bahwa hidupnya akan dibuat sengsara jika dia terus menolak perintah tersebut. Namun bukannya langsung mundur, dia justru mengambil keputusan yang lebih besar lagi, yakni mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur di kota. Tindakan John yang semakin keras membuat Lisa merasa suaminya telah berubah. Meskipun tetap mendukung perjuangannya, Lisa kecewa karena John mulai mengabaikan warung makan yang mereka bangun, mengabaikan keluarga dan juga anak mereka. Terlebih, John mulai menyimpang dari tujuan awal dibentuknya organisasi. Dia sering membalas kejahatan menggunakan kekerasan dan membuat Vin sangat menentangnya.
Seharusnya mereka membantu menjaga keamanan, bukan dengan cara main hakim sendiri. And you've changed, John. You may have to quit the patrol. Perselisihan itu semakin memanas hingga akhirnya Eldorado menyusun jebakan untuk Vince. Dia lebih dulu menyuruh anak buahnya melakukan pengeroyokan terhadap seseorang, lalu dia membuat laporan darurat agar kelompok PNP datang ke lokasi. Vince yang menerima panggilan tersebut segera datang untuk menangani kejadian itu. Namun setibanya di sana, dia justru disegap lewat tembakan jarak jauh. Akibat serangan tersebut, Vince dipastikan meninggal dalam tugas. Kematiannya menjadi pukulan berat bagi John, hingga dia mengiringi pemakaman sahabatnya bersama banyak anggota kepolisian. Namun kejadian itu juga membuat John tidak tinggal diam. Di taman yang sama, dia mengatur penyerangan besar-besaran bersama seluruh anggota kelompoknya. Mereka mendatangi taman tersebut dan terlibat dalam keributan besar dengan para pelaku penembakan. Sayangnya Eldorado berhasil melarikan dirinya, sementara John ditangkap polisi dan terancam penjara dengan tuduhan yang berlapis. Dalam pertemuannya dengan komisaris polisi, John diberitahu di mana lokasi Eldorado berada. Awalnya komisaris memang menentang tindakan John, namun setelah Vince tewas di tangan Eldorado, dia mulai berpikir untuk mendukung John membalas kematian anak buahnya. Tepat pada malam hari, John telah memantau di mana keberadaan Eldorado. Hanya dengan bermodalkan sebuah balon beserta granat, dia menunggu Eldorado masuk ke mobilnya. Lalu dia melemparkan granat itu hingga meledakkan mobil beserta Eldorado di dalamnya. Tak lama setelah itu, John akhirnya memenangkan pemilihan sebagai seorang gubernur. Perayaan kemenangan pun digelar bersama keluarga dan teman-teman di warung makanan miliknya. Sementara itu, organisasi PNP berhasil membersihkan lingkungan dari berbagai tindak kejahatan dan membuat warga kembali hidup dengan tentram. Film ini memberikan gambaran kecil bagaimana bentuk sebuah kota atau negara jika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keamanan. Namun di satu sisi masyarakat harus bisa mengontrol diri karena niat baik ini dapat berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum. Ya udah, sampai di sini dulu film kali ini dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.